Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati yang dirahmati Allah. Pernahkah kita berdiri sholat, lisan membaca ayat demi ayat, tubuh rukuk sujud duduk dengan sempurna, tapi hati kita entah kemana. Kadang kita selesai sholat tapi tidak ingat apa yang kita baca, tidak terasa tenang, tidak terasa dekat, lalu muncul pertanyaan yang menakutkan. Apakah sholat seperti itu diterima oleh Allah? Bagian pertama, sholat itu bukan sekadar gerakan. Sholat bukan sekadar rutinitas. Bukan sekadar kewajiban yang ditunaikan agar tidak dosa. Sholat adalah pertemuan. Pertemuan antara hamba dengan Rabb-Nya. Bayangkan, kalau kita bertemu orang yang kita hormati, apakah kita akan berbicara sambil melamun? Tidak. Tapi kenapa saat kita berdiri di hadapan Allah, kita justru sibuk dengan pikiran dunia, memikirkan pekerjaan, memikirkan uang, memikirkan masalah, seolah-olah Allah bukan yang paling penting saat itu. Bagian 2, apa itu sholat tanpa hati? Sholat tanpa hati adalah sholat yang kosong dari kehadiran. Lisannya bergerak, tapi hatinya tidak ikut bicara. Tubuhnya menghadap kiblat, tapi hatinya menghadap dunia. Siri-sirinya tidak tahu bacaan apa yang dibaca, tidak merasakan apapun dalam sujud, cepat-cepat ingin selesai. Tidak ada perubahan setelah sholat. Padahal, sholat yang benar itu meninggalkan bekas. Kalau setelah sholat kita masih gelisah, masih keras hati, masih jauh dari Allah, maka kita perlu bertanya, apakah hati kita hadir tadi? Bagian 3, apakah Allah menerima sholat tanpa hati? Allah Maha Adil dan Maha Mengetahui. Para ulama menjelaskan bahwa seseorang bisa saja mendapatkan pahala sholat sesuai dengan kadar kehadiran hatinya. Artinya, kalau kita sholat tapi hati kita hanya hadir 10%, maka mungkin hanya itu yang kita dapat. Ada yang sholat 10 menit, tapi yang diterima hanya 1 menit. Bayangkan, seumur hidup kita sholat, tapi yang benar-benar sampai kepada Allah hanya sedikit. Ini bukan untuk membuat kita putus asa, tapi untuk menyadarkan kita bahwa yang Allah lihat bukan sekadar gerakan kita, tapi hati kita. Karena bisa jadi, yang selama ini Allah tunggu dari kita, bukan banyaknya sholat kita, tapi hadirnya hati kita saat kita bersujud kepadanya. Bagian 4, kenapa hati sulit hadir saat sholat? Karena hati kita terlalu penuh dengan dunia. Apa yang sering kita pikirkan di luar sholat, itulah yang akan masuk ke dalam sholat. Kalau sepanjang hari kita sibuk dengan dunia, maka jangan heran kalau dalam sholat pun dunia yang datang. Hati itu seperti wadah. Kalau sudah penuh, tidak ada ruang untuk Allah. Makanya, sholat bukan hanya diperbaiki saat sholat, tapi juga di luar sholat. Bagian 5, cara menghadirkan hati dalam sholat. Mulai dari hal sederhana, sadari siapa yang kita hadapi. Kita sedang berdiri di hadapan Allah, bukan sekadar melakukan ritual. Perlambat sholat kita, jangan terburu-buru. Nikmati setiap gerakan, setiap bacaan. Pahami arti bacaan. Saat membaca Al-Fatihah, rasakan bahwa itu adalah dialog dengan Allah. Kosongkan hati sebelum takbir, tarik nafas, lepaskan dunia sejenak. Lalu ucapkan Allahu Akbar dengan kesadaran penuh. Latih bukan menunggu sempurna. Hati yang hadir itu dilatih, bukan langsung jadi. Sholat tanpa hati, ibarat tubuh tanpa ruh. Terlihat hidup, tapi sebenarnya kosong. Jangan sampai kita termasuk orang yang rajin sholat, tapi tidak merasakan kedekatan dengan Allah. Mulai hari ini, jangan hanya menjaga gerakan sholat kita, tapi jaga juga hati kita. Karena bisa jadi
Yang selama ini Allah tunggu dari kita, bukan banyaknya sholat kita, tapi hadirnya hati kita saat kita bersujud kepadanya.